Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Jika pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu nonton readingan tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja, kita akan lihat energi percintaan kamu di bulan Juli ya. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Di sini aku akan tarik untuk kebenaran tentang si dia terlebih dahulu ya. Kita lihat dari kartu oracle-nya sebelum kita lanjut ke energi kamu ataupun energi dia. I remember every detail of the day. Aku ingat setiap detail hari itu. We will be together again. Oke, kita akan kembali bersama. Kita akan bersama lagi. I hide behind material things. Aku bersembunyi di balik hal-hal materi ya. Behind material things ya, di belakang materi. Kemudian di sini ini salahku tapi aku menyalahkan kamu. Oke. So di sini sepertinya ada seseorang yang sedang menyesal ya. Menyesal ataupun ya atas tindakan yang dia lakukan di masa lalu. Mungkin saat ini hubungan kamu dengan dia lagi sedang renggang ya. Ada beberapa yang mungkin hubungannya ngegantung gitu ya, atau untuk beberapa kayak lagi sedang diem-dieman, atau mungkin bahkan ada yang beberapa di sini kayak berpisah seperti itu. Namun walaupun di sini ya seseorang ini lagi sedang tidak sama dengan kamu ya, seperti yang bilang tadi, mungkin lagi sedang jeda, berpisah, ataupun mungkin kalian hubungannya menggantung, atau untuk beberapa di sini ada yang ya ada yang break mungkin kayak gitu loh ya. Pokoknya lagi nggak komunikasi, diem-diem. Nah bisa juga seperti itu ya. Yang jelas di sini seseorang ini tuh kayaknya baru menyadari kesalahan dia ya. Sebenarnya yang situasi yang terjadi saat ini ataupun perpisahan ini gitu ya, yang membuat kalian hubungannya jadi seperti ini saat ini, itu karena dia ya, itu dia baru menyadari gitu loh. Tapi untuk sebelumnya dia kayak seolah-olah tuh menyalahkan kamu, semuanya salah kamu gitu ya, sehingga mungkin kayak dia memutuskan hubungan ini, atau untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi, silent, diam, nggak lagi sedang komunikasi, jadi hubungannya kayak agak ngegantung, kayak ngegantung, nggak ada kejelasan seperti itu. Tapi memang langsung nggak ada komunikasi gitu ya, jadi kan kayak putusnya tuh nggak ada kata putus seperti itu ya. Dan ini hubungannya masih ada berlanjut atau tidak, itu kan tidak tahu gitu loh ya, makanya kayak ngegantung gitu loh rasa-rasanya. Dan seseorang ini yang kamu pikir mungkin sudah melupakan kamu, yang kamu pikir mungkin dia tidak mencintai kamu karena dia mengabaikan kamu saat ini, gak peduli dengan kamu, atau gak mencoba untuk mencari kamu, menghubungi kamu dulu. Nah mungkin kamu berpikir sudah lupa ya, dia sudah lupa, sudah move on dari kamu gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu ya. Dia masih ingat setiap detail hari itu gitu loh ya. Setiap detail hari itu tuh mungkin juga
hari-hari saat kalian bersama dulu gitu kan. Ada momen dimana mungkin kalian pernah menjalani hubungan yang sangat bahagia bersama gitu ya, penuh dengan kenangan indah atau kenangan manis seperti itu. Makanya di sini we will be together again ya, yang dimana kita akan bersama lagi. Jadi dia ini berharap untuk bisa bersama lagi, atau memang dia merencanakan untuk kembali bersama kamu gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi juga, dia merasa bersalah gitu ya. Itu salahku tapi aku menyalahkanmu ya, dia bilang seperti itu gitu ya. Ada penyesalan dalam diri dia, ada kesadaran dalam diri dia gitu loh. Yang dulunya mungkin dia menyalahkan kamu karena kejadiannya seperti ini, dia berpikir mungkin kamu meninggalkan dia atau mengkhianati dia, padahal nggak seperti itu karena salah dia. Saat itu mungkin kejadiannya tiba-tiba aja gitu ya, kalian mungkin sedang berantem, bertengkar, kemudian langsung kamu mungkin menarik diri ataupun dia yang menarik diri, langsung gak komunikasi gitu. Makanya tadi aku bilang juga hubungan ini kayak seperti putus tapi gak ada kata putus gitu loh ya. Mungkin ada kemarahan dari si dia yang memojokkan kamu atau menuduh kamu, menyalahkan kamu kayak gitu ya. Di saat kalian bertengkar atau berantem itu, aku nggak tahu masalah apa kalian yang pemicu dari pertengkaran itu. Yang jelas ada penyesalan dari si dia ya, yang dimana dia merasa bersalah ya, dia tahu kalau itu kesalahan dia seperti itu. Dan di sini aku bersembunyi di balik hal-hal materi ya. Sebenarnya dia ini merasakan kehilangan, merasakan tidak bahagia ya tanpa kamu atau tidak ada kamu. Tapi karena dia merasa dirinya mungkin dia mungkin seseorang yang berada, kaya, tajir, banyak duit ya, itu kayak seolah-olah hidupnya baik-baik aja ya. Mungkin dia kayak terlihat happy gitu ya, kayak sana sini jalan, sana sini traveling, sana sini mungkin juga sering mengadakan pesta ataupun mungkin sering jalan-jalan, shopping kayak gitu ya, yang menandakan bahwa hidupnya itu bahagia, hidupnya itu baik-baik aja seperti itu ya. Padahal nggak seperti itu, nggak sebahagia itu hanya untuk menutupi bahwa dirinya sebenarnya nggak baik-baik aja atau nggak bahagia, nggak ada kamu seperti itu ya. Jadi kayak terlihat luarnya aja yang dia tampakkan. Makanya tadi juga aku bilang mungkin kamu berpikir dia sudah move on dari kamu, melupakan kamu, dan memang seolah-olah dia nggak ada perasaan apa-apa sama kamu, nggak punya perasaan apa-apa sama kamu, atau sudah pokoknya udah move on lah, katakanlah seperti itu ya. Karena kamu juga berpikir biasanya orang yang mudah move on itu memang dasarnya memang nggak punya perasaan apa gitu ya, nggak cinta istilahnya kayak gitu ya. Mungkin kamu mikirnya gitu padahal nggak seperti itu. Dia itu bersembunyi di balik materi gitu ya. Jadi ini bisa dibilang kayak seseorang yang menyembunyikan perasaan dia sendiri ya, menutupi perasaan dia sendiri. Orangnya manipulatif, dia membohongi semua orang ya, bahkan membohongi dirinya sendiri gitu. Dia tidak tunjukkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu atau sama orang-orang gitu. Walaupun dia merasa sedih, walaupun dia merasa galau, walaupun dia merasa kecewa, kehilangan kamu ya, gak bisa tanpa kamu atau masih memikirkan kamu, itu gak dia perlihatkan gitu, gak dia tunjukkan ya. Dia benar-benar pandai menutupi perasaan yang dia rasakan sebenarnya seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk lihat energi kamu, perasaan kamu ke dia ya. Di sini yang jelas aku ngelihatnya ya, seseorang ini tuh akan kembali bersama dengan kamu ya, merencanakan sesuatu untuk kembali sama kamu. Perasaan Cancer ke pasangan Cancer. Oh ya, ada beberapa yang kayak jaga jarak gitu ya. Tapi kamu menunggu. Oke, di sini ada The Chariot. Di sini ada Queen of Pentacles, Nine of Wands, Six of Wands. Ya, kamu ini ya,
Aku lihat memang kamu yang kayaknya mungkin menghindar dari dia atau mundur dari dia gitu loh. Ketika kamu ngerasa kalian udah nggak sejalan lagi, itu kamu kayak belok arah gitu loh, atau memang kayak kamu pergi meninggalkan dia gitu ya. Karena kamu ya seperti yang aku bilang tadi, kamu merasa mungkin dia tidak mencintai kamu ya, makanya di sini kamu kayak pergi gitu loh. Ya bisa kamu yang pergi meninggalkan dia berlalu gitu aja, atau ini hanya nggak ada komunikasi, kamu diam saja seperti itu. Jadi kayak gini, kalau kalau dia nggak menghubungi kamu, mungkin kamu nggak akan ngubungin dia seperti itu ya. Tapi di sini yang aku lihat, kamu kayak masih menunggu dan melihat gitu loh ya. Kamu masih kayak berharap kalau dia tuh bakal memperjuangkan kamu. Untuk beberapa di antara kamu mungkin masih sering stalking dia gitu ya melalui sosial media, dan mungkin kamu juga berharap di sini ya dia bener-bener suatu saat bakal nyariin kamu gitu. Di Queen of Pentacles di sini aku ngerasa kamu kayak merasa ada sih di sini rasa-rasa kayak kamu sebenarnya ingin berkomitmen di sini. Kamu sebenarnya pengen bersama di sini ya, apalagi ada Six of Wands dengan Queen of Pentacles. Kamu sebenarnya sudah yakin gitu loh sama dia awalnya. Ya, kamu udah yakin sama dia awalnya, ingin memberikan komitmen kamu sama dia. Di sini tentang kesetiaan juga gitu. Tapi walaupun kamu menginginkan dia di sini yang aku lihat, kamu nggak bakal nggak bakal perjuang gitu loh, karena kamu udah capek di sini, udah lelah. Mungkin selama ini kamu udah menunjukkan rasa sayang kamu sama dia, udah kayak merasa kamu tuh udah berjuang gitu loh. Makanya di sini kayak kamu udah capek gitu loh. Ya mungkin kamu udah pernah berjuangin dia, menerima dia apa adanya gitu ya, bener-bener menunjukkan rasa sayang dan cinta kamu seperti atau sesuai dengan versi kamu gitu loh ya. Namun di saat kalian bertengkar ini, lalu hubungannya mungkin terputus gitu ya, atau hanya seperti yang bilang tadi, lagi jeda aja, putus komunikasi saja, atau memang kalian jaga jarak, kamu mundur, dianya juga mundur gitu ya. Ini aku ngeliat kamu juga nggak kemana-mana ya, karena di sini kayak masih ada energi semacam kamu tuh bertahan. Jadi kayak semacam kamu tuh mempertahankan keyakinan kamu gitu loh. Kamu mempertahankan bahwa kamu juga nggak bersalah gitu loh. Kamu kayak nggak bersalah, dan juga kalau kamu disuruh memulai komunikasi dulu, kayaknya kamu nggak mau gitu loh. Tapi kalau dia datang ke kamu, ini kamu kayaknya bakal terima gitu loh. Kamu akan menerima dia kalaupun dia membuka komunikasi atau kembali sama kamu atau perjuangin kamu. Karena aku lihat di sini ada energi kesetiaan ya dari diri kamu. Kamu ini tipikal orang yang setia gitu. Tapi di saat kamu sudah menunjukkan, membuktikan rasa sayang dan cinta kamu sama orang yang kamu sayang, kemudian ada di titik dimana mungkin kamu udah capek karena ngerasa perjuangan kamu gak dihargai. Nah disinilah kamu kayak semacam dibilang menyerah sih enggak gitu loh Kak, tapi kamu juga harus memilih jalan lain gitu loh. Katakanlah kamu kayak belok gitu loh ya dari tujuan awalmu gitu loh ya. Tapi dibilang kamu nggak komitmen, nggak serius, nggak juga gitu loh. Jadi kayak kamu tuh semacam melihat situasi, kondisi atau suasana gitu loh ya. Tapi sebenarnya tujuan kamu di sini adalah untuk memenangkan sebuah keyakinan kamu sendiri gitu loh, yang dimana keyakinan ini bukan keyakinan untuk mengakhiri sebuah hubungan, enggak, tapi kayak semacam kamu ingin mendapatkan sesuatu di sini yang kamu mau komitmen gitu loh. Jadi kamu kayak semacam dibilang trik sih enggak juga gitu loh ya. Itu kamu mempertahankan diri kamu gitu loh. Kamu enggak salah, tapi kamu dituduh seolah-olah seperti itu ya. Dan kamu udah berjuang, kamu udah nunjukin sayang cinta kamu, tapi kamu misalkan ya kamu gak dipercaya gitu, kemudian dia sesuka hati gitu, padahal kamu udah berjuang mati-matian tapi kamu tetap gak dipercaya sama dia, kayak gitu loh istilahnya. Ini kamu udahlah kayak gitu loh, kayak lebih udahlah istilahnya kayak gitu loh.
berhenti di situ gitu loh. Kamu berbelok arah di sini gitu loh. Ya, karena ada chariot ya. Ini chariot ini pandai sekali ya membuat rencana atau strategi gitu. Jadi kayak rencana awal itu nggak berhasil, dia punya plan B kayak gitu loh istilahnya ya. Jadi ini adalah memang mungkin strategi kamu atau rencana kamu untuk memenangkan hubungan ini atau memenangkan hatinya dia, istilahnya seperti itu. Tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Walaupun di sini mungkin situasinya buat kamu itu juga membingungkan, juga terasa chaos di dirinya kamu, karena di sini kamu seperti taruhan gitu loh, antara kamu benar-benar nanti kehilangan dia ataupun dianya kembali dengan versi terbaik dia, istilahnya seperti itu. Oke. Tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan kita akan lihat energi dia. Kalau aku melihat ya, dari kebenaran tentang dia, yang dimana we will be together again gitu ya, yang dimana dia akan bersama lagi. Nah, ini sepertinya strategi kamu itu bakal berhasil ya, kamu akan memenangkan hubungan ini. Tapi kita lihat dulu di sini dari kartu tarotnya, energi si dia, perasaan dia ke kamu gimana. Karena melihat dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Oke, wow. Ada beberapa di sini mungkin yang udah berkomitmen ya, udah menikah. Kemudian di sini ada Ten of Swords, ya. Kemudian ada King of Wands. Oke. Ya. Ada yang merasa dikhianati di sini. Kemudian di sini ada The Empress. Oke. Energi dia di sini. Aku lihat di sini dia dengan adanya Ten of Pentacles ini masih ada ketertarikan ya sama kamu. Chemistry-nya masih ada, masih dapat, dan di sini dengan adanya Empress ini, aku rasa dia ini masih sayang sama kamu ya, masih cinta, dan cintanya ini semakin hari semakin bertumbuh ya, semakin besar. Oke. Dan juga di sini juga tentang kenyamanan ya, karena di bottomnya dia juga ini salahku tapi aku menyalahkanmu. Kemudian di sini juga ada we will be together again, yang dimana dia memang masih pengen bersama lagi dengan kamu. Dan ini adalah hubungan yang diperbaiki, hubungan yang bertumbuh seperti itu, dan dia akan memberikan sebuah kenyamanan untuk kamu. Dia akan lebih bisa menghargai diri kamu seperti itu. Ya, di sini dia masih sangat sayang sama kamu, masih sangat cinta sama kamu ya. Dan Ten of Pentacles ini memang ada semacam ya ketertarikan gitu ya, chemistry-nya masih dapat, dan memang aku rasa seseorang yang dealing dengan kamu ini memang mungkin sosoknya memang banyak duit ya, kayak gitu ya, maksudnya apa ya, karena dia juga aku bersembunyi di balik hal-hal materi gitu ya. Berarti bisa dibilang seseorang ini tuh orang yang mapan ya, mungkin dia sudah punya, atau memang ini adalah pasangan resmi kamu ya, pasangan kamu sendiri. Jadi kamu itu udah punya kayak rumah, kayak harta itu kayak udah ada gitu loh, kayak semacam dia udah punya rumah sendiri, punya mobil, punya penghasilan atau kayak usaha sendiri. Pokoknya di sini yang jelas dari segi materi itu dia berkecukupan gitu loh, atau bahkan lebih-lebih, istilahnya kayak gitu. Oke, dan mungkin seseorang ini juga tipikal orang yang cara menunjukkan rasa kasih sayangnya sama kamu itu atau sama pasangan itu juga dengan materi gitu loh, kayak merasa dirinya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kadang-kadang ya, kalau dia tidak menggunakan perasaan, dan kadang-kadang juga ada trauma di masa lalu ya, yang dimana mungkin dulunya dia sering direndahin atau diremehin oleh orang. Nah, ini ketika dia dewasa ini juga gampang meremehkan orang lain gitu loh. Contohnya dari segi materi gitu, karena dia merasa dirinya besar ya, biasanya dia merasa karena dia tipikal orang yang
dari segi keuangan itu dia yang bertanggung jawab, yang ngasih uang itu kadang-kadang memang ngerasa dirinya besar gitu loh ya, dirinya apa ya, pokoknya karena di sini dia juga bilang bersembunyi di balik hal-hal materi, jadi kayak bisa kayak menyombongkan diri gitu loh. Mungkin kamunya ini dari segi materi atau finansial itu tidak lebih dari dia ya, untuk beberapa tapi nggak semua gitu loh. Yang mungkin kamunya orangnya biasa-biasa aja, dari keluarga yang biasa gitu ya, makanya dia kayak ngerasa ada kesombongan di situ gitu loh ya, karena dia punya materi uang yang cukup, jadi kalaupun bisa, ibaratnya kalau menikah itu kayak bisa menghidupi anak orang, itu dia bangga banget gitu loh ya, kayak bisa memberi materi yang lebih atau kayak memberikan kenyamanan hidup dari segi materi finansial, istilahnya kayak gitu. Apalagi kalau pasangannya ini istilahnya atau kamunya ini itu dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu loh ya, karena dia masih punya masih punya trauma di masa lalu, ataupun memang lingkungan dia orang-orang yang tipe-tipe seperti ini gitu ya, sehingga di sini kayak dia menganggap dirinya itu besar, dirinya itu tinggi gitu loh ya, karena materi yang dia punya ini gitu. Makanya gampang banget dia merendahkan orang lain, biasanya seperti itu. Karena aku ngeliat dengan King of Wands ini juga sosoknya kayak egonya tinggi ya, kemudian orangnya sombong gitu, aku ngeliatnya di sini gitu ya, dia nggak mau direndahin atau diremehin istilahnya gitu. Berarti ini kan memang dulunya atau memang entah dari didikan keluarganya memang seperti itu lingkungannya gitu loh, sehingga dia kayak, makanya cara menunjukkan dia itu dengan itu gitu ya, dengan hal-hal yang berbau materi gitu. Tapi karena aku juga ngeliat di sini nggak ada cupsnya gitu, jadi kayak orang yang tidak menggunakan apa ya, kayak dibilang kayak nggak menggunakan perasaan gitu, tapi kayak lebih ke logika seperti itu ya. Namun di sini ada di mana di titik dia kayak merasa kecewa gitu ya, merasa kecewa, merasa terkhianati mungkin oleh tindakan yang dia lakukan sendiri. Nah disinilah mungkin dia baru kayak sadar gitu ya, aku ini salahku tapi aku menyalahkan kamu gitu ya. Berarti kan di sini kayak ada semacam kesombongan gitu loh dalam dirinya dia dulu itu gitu loh ya. Tapi di sini mungkin dia kayak mulai memahami, mulai mengerti gitu ya, sehingga di sini yang seperti aku bilang tadi, dia kayak berencana gitu ya, menyusun rencana atau strategi untuk sepertinya pengen kembali lagi bersama dengan kamu seperti itu ya. Dan di sini dia akan lebih di King of Wands ini kayak lebih ke melindungi gitu loh, atau menjaga istilahnya kayak gitu. Jadi kayak memperjuangkan kamu, ataupun kayak memperjuangkan hubungan atau menjaga hubungan ini dengan baik gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, mungkin dia berencana untuk kembali sama kamu, dan di sini dia benar-benar membuat rencana yang bagus, sangat bagus. Karena apa? Dia pengen memenangkan hubungan ini lagi juga, kayak pengen memperjuangkan hubungan ini, dan kamu mau menerima dia gitu loh. Oke. Dia juga sempat terpuruk juga gitu loh, sempat terpuruk juga di sini. Tapi dia mencoba untuk tetap tetap kuat, tetap tegar kayak gitu loh. Jadi saat kamu dengan dia mungkin ada perpisahan ini, dia juga sempat terjatuh gitu loh, atau terpuruk gitu loh. Mungkin karena kesombongan dia sendiri ya, dulunya mungkin dia kayak banyak duit dan sebagainya kayak gitu, tapi ada di titik dimana dia juga mungkin kecewa ya terhadap kondisi keadaan keuangan dia gitu loh. Tapi di sini dia mencoba untuk bangkit, mencoba untuk tidak terjatuh juga gitu loh ya. Aku ngeliat di sini ada angka 10 ya, tens. Jadi bisa dibilang bisa ini angka angel number kamu ya, 10 gitu.
Dan juga ini mungkin juga konfirmasi buat kamu setelah mengalami jatuh bangun di dalam hubungan kamu atau di dalam apa istilahnya, emosi yang seperti roller coaster gitu ya. Ini kayaknya memang akan ada satu awal buat kamu ya, awal. Dan awal itu awal yang sesuai dengan harapan kamu. Makanya tadi aku bilang kamu kayaknya bakal memenangkan sesuatu yang memang kamu inginkan, karena di sini ada Empress ya. Kayak kamu akan lebih dihargai, kamu akan lebih mendapatkan sebuah kenyamanan di dalam sebuah hubungan gitu. Tapi ya ini kembali lagi ke kamu ya, kamu mau menerima dia atau enggak saat dia kembali nanti gitu. Karena aku ngelihat di sini ada Six of Swords ya. Aku rasa seseorang ini memang akan kembali sama kamu, akan traveling ke kamu. Tapi saat ini mungkin dia masih mengalami keraguan, atau masih bimbang, atau masih ragu, atau hidupnya masih terombang-ambing di sini. Karena seperti yang aku bilang tadi, dia pernah mengalami kekecewaan dalam hidup atau titik terendah gitu loh, berkaitan keuangan gitu, seperti itu ya. Mungkin kondisinya dari keuangan dia pernah memburuk gitu ya. Mungkin di sini mencoba untuk menstabilkan dulu kondisi keuangan dia. Setelah dia berhasil di sini, sukses di sini, mungkin dia baru akan jalan ke arah kamu gitu loh ya, seperti itu. Tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, nggak resonate untuk semua. Untuk zodiaknya ada Cancer, Pisces, ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini nggak jadi patokan, yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer ya. Jadi ini energi percintaan kamu di bulan Juli ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.